Bicara tentang penyelamatan, pemirsa, menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional ini adalah panggilan tugas yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat ya, Jason ya. Adalah dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Ya, lantas apa saja sebenarnya langkah yang dilakukan Basarnas untuk memberikan rasa aman bagi seluruh warga? Berikut kita simak bincang-bincang rekan kami Reda Pulpi bersama dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i dalam segmen Tatap Muka. Halo pemirsa, selamat pagi Indonesia. Kali ini saya ada di kantor Basarnas karena saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung. Sebenarnya apa sih tugas-tugas dari Basarnas? Kemudian kita juga akan melihat seperti apa teknologi-teknologi mutakhir yang dimiliki oleh Basarnas untuk pengabdiannya terhadap masyarakat Indonesia. Tapi pastinya saya tidak sendiri, karena saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas, ada Pak Syafi'i. Halo, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Mbak Bulbi. Pak, kalau kita bicara Basarnas, sebenarnya tugas utamanya apa sih Pak? Saya ingin sampaikan secara umum bahwa Badan SAR Nasional ini sebenarnya lembaga pemerintahan non-kementerian yang langsung di bawah Presiden. Kemudian tugas pokoknya itu sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 bahwa Badan SAR Nasional itu melaksanakan tugas pokok penanganan kedaruratan yang dialami oleh manusia yang bisa ditimbulkan baik itu akibat bencana, baik itu geologi maupun hidrometeorologi, kemudian kejadian-kejadian kecelakaan transportasi baik darat, laut maupun udara, dan juga kegiatan-kegiatan manusia yang berpotensi membahayakan jiwa. Dan itulah tugas pokok secara umum dari Badan SAR Nasional. Nah, tadi Pak Syafi'i menyebut tentang kebencanaan. Indonesia kan menjadi salah satu negara yang rawan bencana, ring of fire begitu. Kemudian bagaimana mempersiapkan personil terutama dengan peralatannya menghadapi bencana di Indonesia yang seolah satu bencana selesai, ada bencana lain lagi gitu, Pak. Iya, bicara masalah bencana, Basarnas tidak sendiri. Bahwa sesuai undang-undang juga ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga melaksanakan tugas pokok terkait dengan proses siklus penanganan kebencanaan itu. Badan SAR Nasional terlibat langsung dalam siklus tersebut, walaupun mungkin tidak secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana, kita patut berbangga bahwa Indonesia menjadi salah satu dari negara yang tergabung dalam badan internasional dalam penanganan bencana, di mana badan internasional yang di bawah naungan PBB ini namanya INSARAG. Itu tidak semua negara? Tidak semua negara bisa tergabung, karena untuk persyaratan bisa tergabung dalam organisasi internasional ini cukup, kalau saya bilang itu cukup rumit untuk bisa memenuhi, baik itu sarana prasarana, kemudian sumber daya manusia, bahkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Dan pada saat Indonesia bisa lolos, akhirnya kita mendapatkan mulai dari organisasi kita yang tergabung di internasional itu namanya INASAR. Jadi kita memiliki organisasi Indonesia Search and Rescue ini mendapatkan sertifikat oleh INSARAG tersebut. Dan sertifikat yang kita dapat ini secara 5 tahun harus di-currency. Dan andai saja di-currency ini kita tidak lulus, ya akhirnya kita juga terlepas dari organisasi itu. Makanya pengalaman kita selama ini alhamdulillah, INASAR ini atau Basarnas ini menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah, bisa berperan di dunia internasional. Tapi apa keuntungannya ketika Basarnas bisa masuk bergabung dengan INSARAG? Sudah pasti bahwa kita atas nama negara, kita bisa berkiprah dalam mendukung, ikut berperan di
kebencanaan di level internasional. Begitu juga pada saat kita ada kejadian pun kita dengan mudahnya akan mendapatkan perbantuan. Jadi hubungan kerjasama pada saat kita tergabung dalam organisasi pasti ada dampak-dampak positif yang kita dapat. Berarti kan ada bantuan, kemudian ketika di Indonesia sendiri juga Basarnas tidak bekerja sendiri. Ada lembaga badan yang lain juga ikut membantu, tapi pasti ada tantangannya dong Pak Syafi'i. Apa itu? Pada saat kita bicara masalah bencana, tantangan yang kita hadapi bahwa bencana itu terjadi pasti ada sesuatu yang luar biasa. Nah, pada saat yang luar biasa ini, kita harus mampu masuk melaksanakan tugas di situasi yang luar biasa itu. Apapun kondisinya. Contoh, pada saat ada kecelakaan di kapal, ada kecelakaan di laut. Kecelakaan itu biasanya itu terjadi karena cuaca ekstrim, ada ombak besar. Pada saat kecelakaan itu terjadi, tentunya kondisi di situ itu sebenarnya kondisi yang sangat ekstrim. Basarnas dituntut untuk bisa masuk di titik itu. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri. Pada saat kejadian, misalkan ada manusia yang mengalami kedaruratan, misalkan terjatuh dalam tebing, kayak misalkan pas saat di Rinjani ya. Oh iya, misalkan contoh misalkan di Rinjani. Nah, pada saat terjatuh kan gitu. Posisi kita kan tidak setiap saat ada di semua wilayah. Pada saat begitu ada informasi, kemudian kita melaksanakan operasi, tentunya di situ ada tantangan-tantangan tersendiri. Kita harus mampu menjangkau titik itu. Pada saat kita menuju titik itu, kita akan melaksanakan evaluasi cepat atau analisis cepat lah terhadap kondisi medan yang akan kita hadapi. Sehingga dari situlah keberadaan komunikasi itu sangat diperlukan. Dan kita Badan SAR Nasional ini sebenarnya kan bukan secara mandiri di wilayah-wilayah, tidak. Tapi Badan SAR Nasional ini tergabung menjadi satu. Jadi tidak ada namanya SAR daerah tidak ada. Yang ada adalah SAR Nasional. Pada saat daerah melaksanakan tugas, kemudian di situ pada saat analisis cepat membutuhkan kemampuan-kemampuan yang khusus. Dari Badan SAR Nasional yang ada di kantor pusat, kita bisa mendeploy sesuai dengan kebutuhan. Dan juga kita dalam pelaksanaan tugas kan juga dibantu oleh potensi-potensi yang ada di wilayah. Oke, intinya saling membantu ya. Nah Pak Syafi'i, kalau Basarnas sendiri ada pusat pengendaliannya? Ya, jadi kita memiliki namanya Basarnas Command Center yang ada di kantor pusat Badan SAR Nasional. Dan inilah yang menjadi pusat komando pengendalian sebagai sarana pimpinan untuk bisa mengendalikan operasi. Pusatnya ya? Iya. Saya penasaran, saya boleh lihat Pak? Pasti. Oke. Ini Basarnas Command Center-nya Pak? Iya. Oh wow, apa saja aktivitas yang ada di sini? Iya, saya ingin secara umum saya sampaikan bahwa Basarnas Command Center ini menjadi pusat komando pengendalian dari Badan SAR Nasional dalam pelaksanaan operasi, di mana selaku SAR koordinator, saya sendiri selaku Kepala Badan SAR Nasional dibantu dengan keberadaan Basarnas Command Center ini. Kalau bisa kita lihat sepintas bahwa Basarnas Command Center ini dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung operasi dan juga sistem komunikasi yang sudah terintegrated di seluruh wilayah Nusantara kita. Oke. Saya sepintas saya sampaikan, ini adalah aplikasi yang terintegrated langsung dengan BMKG, sehingga informasi-informasi yang dikeluarkan oleh BMKG kita selalu update real time. Oke. Kemudian yang paling sebelah kanan itu adalah aplikasi yang terhubung langsung dengan International Search and Rescue atau INSARAG. Jadi informasi-informasi operasi yang dilaksanakan present time itu akan muncul di situ. Begitu juga seperti kemarin, begitu ada bencana yang ada di Rusia, sudah ada warning. Otomatis langsung ada. Warning, ada informasi resmi. Kemudian di sebelahnya lagi itu adalah aplikasi untuk merekod seluruh operasi SAR yang dilaksanakan di wilayah Indonesia. Kemudian sebelahnya adalah aplikasi yang membantu dalam
merekomendasikan konsep operasi yang dilaksanakan di wilayah. Jadi kantor SAR yang ada di wilayah tidak semuanya dilengkapi dengan fasilitas dan kemampuan untuk melaksanakan operasi secara besar. Misalkan kantor SAR di Surabaya, kantor SAR di Bali, ternyata kejadian ada di Selat Bali. Sehingga tidak langsung dari wilayah ini untuk langsung bisa berbuat. Sehingga dari Basarnas Command Center inilah menunjuk Kakansar yang ada di wilayah selaku SMC, SAR Mission Coordinator, di bawah kendali saya untuk melaksanakan operasi dibantu dengan fasilitas yang ada. Terus di sebelahnya adalah aplikasi yang terintegrasi dengan AirNav. Di situ adalah kondisi traffic yang ada di wilayah negara kita. Cukup crowded. Penerbangannya. Iya. Dan itu menjadi atensi kita untuk setiap saat monitor. Karena ini adalah menjadi bagian kewajiban kita dalam mendukung Kementerian Perhubungan. Dan kita setiap tahun sebenarnya kita diaudit oleh lembaga internasional, namanya International Civil Aviation Organization. Begitu juga terkait dengan pelayaran di Indonesia juga kita tergabung dengan organisasi internasional namanya IMO, yaitu International Maritime Organization. Dan kita juga diupdate setiap tahun, diaudit. Nah, kemudian terkait dengan penerbangan itu sendiri, di sebelahnya itu ada aplikasi yang terhubung langsung dengan Meulid. Di mana saya sampaikan Meulid ini sebenarnya stasiun bumi kecil yang memiliki peran untuk mendetek adanya beacon yang aktif. Artinya kedaruratan yang terjadi, misalkan ada kecelakaan pesawat, ada kapal tenggelam, kemudian atau mungkin ada manusia yang berkegiatan di gunung atau apa, kalau dia dilengkapi dengan namanya personal locator beacon itu, pada saat mereka emergency terus mengaktifkan itu akan terdetek di sini, dan ini menjadi sumber informasi awal pada saat ada kondisi kedaruratan. Di samping itu juga kita memiliki call center, di sana ada operator-operator. Kita memiliki call center di 115 untuk menerima informasi dari ya seluruh Indonesia yang menghubungi Nah, kemudian pada saat begitu informasi baik itu yang kita dapat secara elektronik maupun secara komunikasi itu, kita dituntut untuk respon time. Begitu ada informasi kedaruratan, kita harus mampu melaksanakan analisis cepat untuk tindakan yang akan kita lakukan. Pada saat misalkan ada emergency ada di suatu wilayah, kita langsung broadcast ke wilayah setempat informasi itu dan kekuatan yang ada untuk disiapkan untuk melaksanakan operasi. Sehingga disitulah respon time yang... Nah, biasanya butuh waktu berapa lama, Pak? Semisal dari ada satu kejadian, kemudian sampai bisa diterima oleh Basarnas? Pada saat berita itu kita terima sampai kita tim AJU bergerak, ada aturan yang harus kita penuhi. Kita tidak boleh lewat dari 20 menit. Tapi, apapun kejadiannya? Apapun itu kejadian. Jadi kantor SAR sudah harus ada action awal itu di 20 menit gitu. Karena? Kita tahu bahwa pada saat ada kondisi yang membahayakan manusia, tentunya saudara-saudara kita yang mengalami musibah ini, pertama kepingin diselamatkan dalam kondisi hidup. Sehingga kalau misalkan kita dalam 3 menit sudah bisa bergerak, ya itu pasti akan kita lakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.